asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tubtahu abwabus sama, dibukanya pintu langit. Langit itu bukan cuma satu pintu, banyak sekali itu pintu yang ada di langit, maka disebut dengan abwab, jamak daripada babun, babani abwabun. Dibukanya pintu-pintu langit, wa yustajabud doa, dan dikabulkannya doa fi arba'ati mawatina, di dalam 4 keadaan. Jadi kalau pintu langit nggak kebuka, doa nggak naik. Makanya kan ada doa yang mustajab, ada doa yang ditunda, dan ada doa yang ditolak. Kata Nabi, doa-doa yang diijabah, karena pintu langit itu terbuka, maka doanya didengar oleh Allah. Allah tidak akan mendengar doa orang-orang yang min qalbin ghafilin lahin. Orang-orang yang ketika berdoa hatinya lalai, itu nggak diterima doanya. Pikiran kemana-mana, apa yang diucapkan dengan yang di hati itu nggak sinkron, ya, nggak sejalan. Maka kata Nabi, pintu-pintu langit terbuka atau dibuka, wa yustajabud doa, dan diterimanya doa tadi, diijabah doa tadi, fi arba'ati mawatin, dalam 4 keadaan. Yang pertama, doa itu dikabul dan pintu langit terbuka indal tiqa'is sufuf fi sabilillah, ketika bertemu dengan musuh atau ketika dalam peperangan di jalan Allah. Begitu bertemu antara kita dengan musuh kita, saat itu pintu langit dibuka. Apa yang ente mau? Berdoa di situ. Cuman kan sekarang nggak perang lagi kita, nggak ada peperangan lagi. Ya, musuh kita ya diri kita sendiri. Itulah peperangan yang sesungguhnya, perang melawan apa? Hawa nafsu. Ya. Di zaman Rasulullah kalau udah ada panggilan jihad, waduh, mereka maju. Bahkan Hanzalah dalam perang Uhud itu sahabat kaget. Kenapa? Karena di sekitar mayatnya Hanzalah itu banyak air yang berkumpul di situ. Artinya ada basah. Padahal nggak ada hujan, ya. Kemudian nggak ada gerimis. Kondisi dalam keadaan kering. Tapi di sekitaran darah atau mayat Hanzalah itu banyak air. Ada bekas air banyak. Sampai mereka kaget dan mereka tanya, "Ya Rasulullah, kenapa ini Hanzalah? Kenapa yang lain nggak ada airnya, nggak ada bekas air, tapi di sekitar jasad Hanzalah ada air, ada bekas air?" Kata Nabi, "Kamu pulang aja, tanya sama istrinya Hanzalah, apa yang dilakukan Hanzalah sebelum perang." Akhirnya sahabat datangi istrinya Hanzalah dan diberi kabar kalau Hanzalah syahid, Hanzalah sudah wafat, meninggal dunia. Tapi ngomong-ngomong, Hanzalah sebelum perang apa yang dia lakukan? Gak ada, kata istri. Cuma sebelum subuh ketika panggilan perang datang, kami semalam habis bercampur dengan Hanzalah. Dan ketika ada panggilan perang, Hanzalah gak sempat mandi junub. Maka dia langsung berangkat. Diadukan hal itu kepada Rasulullah. Begitu ceritanya Rasulullah, kata istrinya, Hanzalah berangkat perang belum sempat mandi junub. Iya, kata Nabi. Aku melihat dan aku diberitahu oleh Jibril bahwasanya jasad Hanzalah dimandikan oleh para malaikat.
jasadnya Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Masya Allah ya. Jadi sekali lagi, doa yang diijabah Allah atau pintu-pintu langit terbuka indal tiqa'is sufuf fisabilillah. Ketika seseorang itu berperang di jalan Allah dan saat dia sudah berhadap-hadapan dengan musuhnya antara hidup dan mati, saat itulah pintu langit dibuka. Ya Allah surga, ya Allah ampunkan dosa saya. Langsung diijabah doa kita. Makanya kan dosa yang paling besar lari dari peperangan. Itu termasuk dosa yang paling besar. Begitu udah berhadapan dengan musuh, kabur. Yang lain gimana? Teman yang lain kepengaruh nggak? Itu dosa besar. Karena dampaknya itu berat buat yang lain. Maka biasanya dalam peperangan itu paling depan itu adalah orang-orang yang berani mati, berani syahid. Mereka menantang kematian. Yang lain terpacu. Itu yang dimaksud tadi adalah ketika sudah berhadap-hadapan dengan musuh, maka pintu langit dibuka oleh Allah. Yang kedua, wa inda nuzulil ghais, pintu-pintu langit terbuka dan doa dikabulkan inda nuzulil ghais, ketika turun hujan. Hujan itu rahmat dari Allah. Ya, Allah taburkan tuh air itu, kalau nggak ada air nggak ada kehidupan. Benar nggak? Hampir 70% badan kita ini berisi air, Pak. Peradaban itu terjadi karena adanya air. Makanya ketika air hujan turun itu rahmat dari Allah. Tapi rahmat bisa berubah menjadi azab kalau sudah manusia melewati batas. Antum lihat sehebat-hebatnya Fir'aun, Pak. Sampai mengaku dirinya Tuhan, selesai itu hanya dengan air aja. Wa aghraqna ala Fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun dengan air. Padahal ngaku dirinya Tuhan, selesai hanya dengan air. Maka air itu menjadi sumber kehidupan dan menjadi bala bencana buat manusia ketika manusia sudah melewati batas. Maka sekali lagi, ketika turun rahmat Allah, inda nuzulil ghais, ketika turun hujan, disitulah rahmat Allah dilimpahkan kepada manusia. Maka saat itulah pintu langit dibuka dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita lihat pintu-pintu langit dibuka dan seluruh doa diijabah inda iqamatis shalah, ketika akan didirikan salat. Inda iqamatis shalah. Ya, jadi ketika Anda akan berdialog dengan Allah, ketika Anda akan mi'raj, mulai selesai qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, aqamallahu aqamatus samawati wal ardh. Rabbighfirli wa li walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampunkan dosa-dosa saya. Inda iqamatis shalah, ketika akan didirikan salat, saat itulah pintu langit terbuka dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jarang ini ya orang berdoa saat selesai qomat. Ada lagi di antara dua khutbah. Ya, hari Jumat ada khutbah pertama, khutbah kedua. Nah, itu di antara kedua khutbah itu doa kita dikabulkan Allah. Ya. Saat waktu-waktu tertentu di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, bahwa doa itu akan dilihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan wa barran. Ya Allah, tambahkan kemuliaan rumahmu ini. Ya. Doakan ke Ka'bah. Makanya antum bayangkan sampai kapanpun Ka'bah itu tetap mulia. Karena setiap orang yang melihat Ka'bah mendoakan Ka'bah tadi, dan pintu langit terbuka. Doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan Allah, keagungan Allah dengan adanya Baitullah yang semua makhluk-makhluknya berdoa ketika melihat Ka'bah. Maka
Ente baca surah Al-Fil. Nggak ada sejarahnya Pak. Orang perang nggak ada musuhnya kalah. Siapa? Raja Abraha itu dengan menghancurkan Ka'bah. Dia datang dengan pasukan gajahnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Itu sebelum dia masuk Mekah, Abdul Muthalib udah mencium pintu Ka'bah. Dia ajak rakyatnya untuk keluar dari Mekah, tinggalkan Mekah. Itu Raja Abraha akan menghancurkan Baitullah. Dan kita udah nggak sanggup melawan mereka. Kita serahkan rumah ini kepada yang punya. Siapa yang punya rumah ini? Allah. Maka dicium Ka'bah. Ya Allah, aku serahkan rumah ini kepada Engkau. Maka begitu Raja Abraha masuk, nggak ada musuhnya Pak. Penduduk Mekah udah keluar semua. Yang mereka hadapi hanya Baitullah. Tapi Allah kirim wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirim cuman burung yang berbondong-bondong, kecil burungnya nggak gede. Makanya Ka'bah itu nggak akan bisa habis kemuliaan. Inda ru'yatil Ka'bah. Habis ente doakan Ka'bah, minta sama Allah. Ya Allah, ini rumahmu ya Allah. Ampunkan dosa-dosaku. Kau berikan aku kesempatan bisa datang ke rumahmu, ke Baitullah. Tolong ya Allah keluarga saya, keturunan saya bisa hadir ke tempat ini, bisa sampai ke tempat ini. Doakan Ka'bah dan berdoa ketika melihat Ka'bah. Ya, jadi ada 4 di mana doa itu diterima oleh Allah dan pintu-pintu langit terbuka. Yang pertama, inda iltiqa'a sufufi. Iltiqa'a indal iltiqa'a sufuf. Ketika dia bertemu dengan musuh dalam peperangan fi sabilillah. Yang kedua, inda nuzulil ghais. Ya, ketika turunnya hujan. Yang ketiga, inda iqamatis, saat didirikan salat. Dan terakhir kapan? Inda ru'yatil Ka'bah, saat melihat Ka'bah. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan insyaallah nanti kita diberikan kesempatan inda ru'yatil Ka'bah. Al-Fatihah.